Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Yurni Eka Putra, SE, MSI, CA, CNR, CSRF, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171 akan mempresentasikan materi akuntansi syariah terkait sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Subtema pada materi kita pada kali ini yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan akuntansi. Lalu yang kedua, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Yang ketiga, prosedur dan istilah dalam akuntansi syariah. Yang keempat, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Sejarah. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool dalam bahasa Inggris untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 untuk melakukan pencatatan dan melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelapor yang terpadu dan komprehensif. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama, mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditentukan dari mulai dari kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Sejarah dan perkembangan akuntansi. Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli sebagai ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Turkani, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494. Menurut Vernon Camp, 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal dalam Islam 600 tahun sebelumnya. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Sebelum tahun 2002, Bank Muamalat telah beroperasi sejak tahun 1992. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Namun, belum diatur oleh PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu, mengutip SAK 31 akuntansi bank terkait, khususnya paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti perlakuan akuntansi atas kredit. Pada tahun 2002 sampai 2007, selama periode ini, telah terdapat PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi bagi bank umum syariah, bank negara syariah, dan cabang syariah dalam lingkup PSAK. Tahun 2007 sampai sekarang. Selama periode ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kerangka dasar penyusunan dan laporan keuangan syariah dan PSAK Islam digunakan oleh Badan Syariah dan Badan Hukum Tradisional, entitas yang melakukan transaksi syariah baik di sektor publik. Prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan pada akuntansi syariah ini terdiri dari yang pertama, transaksi harus dicatat segera setelah terjadi. Lalu yang kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya. Yang ketiga,
Tanda terima dicatat di sebelah kanan dan sumber penerimaan telah ditentukan dan dipublikasikan. Lalu yang keempat, catat pembayarannya dan tunjukkan jumlah yang cukup di sebelah kiri. Yang kelima, penjelasan rinci tentang catatan transaksi. Yang keenam, tidak ada ruang tersisa di antara dua transaksi. Yang ketujuh, dilarang mengkoreksi catatan transaksi dengan menulis ulang atau menghapus. Yang kedelapan, jika akun ditutup, tempatkan tanda tangan tertentu di buku untuk mencerminkan pengungkapan akun. Yang kesembilan, setiap transaksi yang identik dicatat dalam buku induk dan kemudian diposting ke buku khusus. Yang kesepuluh, setiap transaksi serupa diposting oleh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan pencatat dan pembukuan transaksi harian lainnya. Yang kesebelas, neraca yang disebut al-hasal, perbedaan antara kedua jumlah harus ditarik. Yang kedua belas, harus menyiapkan laporan bulanan dan atau tahunan. Yang ketiga belas, pada setiap akhir tahun, fiskal Al-Khatib harus menyiapkan laporan. Keempat belas, laporan berkala yang dibuat oleh Al-Khatib akan direview atau diaudit. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, sudah demikian maju, sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan, Eropa masuk dalam periode The Dark Age. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya yang masih saling berhubungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak selaku dosen pengampu yang telah mendengarkan materi presentasi dari saya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.